Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dari akhir aja dulu ya. Jadi kalau Anda cek di LMS ya, kalau Anda cek di LMS saya sudah upload beberapa PDF ya. Ada materi 2441. Ini lanjutan dari materi apa namanya yang minggu lalu. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Oke, bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada lanjutannya, silahkan Anda bisa baca-baca. Tapi nanti malam ini saya tidak bahas yang bahasa Indonesianya. Saya mau balik lagi ke ebook awal yang pernah kita bahas ya. Kemudian saya juga sudah upload ada Kak dikunci Kak. Ada normatif ya. Nah, karena Selasa depan kita libur ya, 17 Agustus ya, maka tugasnya 1 minggu. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu saya minta Anda untuk, ini tugasnya individu ya, tugas individu. Ini pemanasan sebelum masuk ke UTS UAS. Kemudian ini deadline-nya, ini sudah seminggu, tugas individu. Kemudian saya minta Anda mencari satu jurnal mengenai COVID-5. Nah, ini masih poin-poin yang saya minta masih sedikit lah ya. Yang pertama adalah identifikasi enterprise goal. Nanti kita bahas apa itu enterprise goal. Kemudian Anda identifikasi IT goal. Yang ketiganya, poin ketiganya adalah identifikasi domain dan proses yang dibahas. Ini semua akan kita singgung malam ini. Kemudian nanti ini Anda tulis tangan ya, seperti kemarin lah ya. Kemudian upload jurnalnya ke LMS. Jadi malam ini saya akan menjelaskan 5 prinsip yang digunakan di COVID-5, tapi Kamis depan Anda akan setor ke saya jurnal ya, dan juga poin-poin yang saya minta ya. Jadi Kamis depan separuh sesi atau semua sesi, full sesi, saya akan minta Anda untuk menjelaskan jurnal yang didapat dan juga mengidentifikasi poin-poin yang sudah saya tentukan gitu ya. Oke, jadi diperhatikan nanti cut off-nya. Ini saya rekam ya, nanti saya upload kalau yang berhalangan. Tadi ada yang izin habis suntik vaksin katanya, kemudian mulai mungkin demam ya. Oke, jadi gitu aja. Kalau Anda lihat juga saya ada ini sebenarnya udah saya upload juga minggu lalu ya, enabling process. Nanti ada dokumen yang lain. Kemudian di sini juga ada contoh skripsi yang dikerjakan oleh orang mahasiswa Telkom ya, Telkom University. Kemudian di sini ini semua sudah saya upload di LMS. Yang keempat yang akan saya bahas malam ini ya, saya rasa saya kurang bisa menjelaskan kalau di sini, terlalu sederhana singkat ya. Saya mau ambil di materi 4 ini yang saya ambil dari ebook yang pertama saya sampaikan ya. Kemudian poin-poinnya chapter 4 ya. Kita masuk ke chapter 4. Bicara tentang overview of COVID-5 governance of enterprise IT. Spesifiknya lagi terkait dengan ya, bicara tentang 5 principle ya. 5 principle. Ya, ini rencananya saya mau juga adakan kuis ya.
Saya mau ada kuis, ya kuisnya ini nanti ya saya ambil dari examnya COVID ya, exam COVID ya. Jadi COVID 5 ini punya sertifikasi tersendiri ya, nggak murah ini. Ya nanti saya coba ambil soal-soalnya. Ya terpaksa saya harus terlebih dahulu menjelaskan konsep-konsepnya gitu ya. Nanti ada alasan Pak Julak belum menjelaskan gitu ya. Oke. Ya karena ini sertifikasinya internasional ya, nanti saya gunakan bahasa Inggris gitu ya. Ya jadi siap-siap aja, mungkin di minggu keempat, minggu kelima saya mau adain kuis yang terkait dengan konsep-konsep yang digunakan di COVID 5 gitu ya. Oke. Ya, sudah mulai ramai. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Jadi tugasnya cari jurnal, kemudian identifikasi tadi enterprise goal, IT goal, sama domainnya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan domain gitu ya, sama proses. Ya, oke, kita mulai saja. Ya, kita akan masuk sebenarnya minggu kemarin mungkin belum ya, mungkin 2 minggu lalu pernah saya singgung-singgung gitu ya. Ya, jadi ketika kita bicara COVID-5, maka kita bicara standar ya. Di perguruan tinggi juga ada dituntut seperti itu, pemerintah ada guidance yang meminta perguruan tinggi untuk menjalankan standar gitu ya. Dan perguruan tinggi juga mengadopsi standar-standar yang digunakan oleh industri gitu ya. Nah, dan di perguruan tinggi saya lihat juga sebenarnya nggak terlalu kompleks ya. Nanti kita lihat seperti apa standar-standar yang dibuat di COVID-5 ini ya. Sekarang udah ada COVID 2019 ya, tapi yang kita bahas di COVID-5 aja. Oke, jadi sebelum kita jauh berbicara tentang bagaimana mengauditnya gitu ya, bagaimana menilai sebuah tata kelola apakah sudah dijalankan oleh sebuah perusahaan dengan baik atau belum, ya, apakah sudah dijalankan, apakah sudah ada planningnya, sudah ada evaluasinya dan lain-lain gitu ya. Kita masuk kepada, kalau saya bilang konsepnya lah, pada konsep-konsep, prinsip-prinsip yang digunakan di COVID-5 gitu ya. Kalau kita ambil yang bahasa Indonesia-nya, saya pikir sederhana aja, tidak bisa menjelaskan secara ya, agak mendalam lah ya, apa itu 5 prinsip yang coba diangkat oleh COVID-5. Ya, jadi malam ini saya akan bahas dari e-book yang kemarin ya. Saya pikir itu singkat, tidak terlalu panjang lebar gitu ya. Tapi memang dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi pertama, aktifkan dulu otak bahasa Inggrisnya ya. Kemudian jangan dilawan ya, aktifkan ya. Nanti kalau dilawan nanti pusing sendiri. Ada mental block-nya ya, mental block tidak mau menggunakan otak bahasa Inggrisnya. Jadi diaktifkan saja gitu ya. Dianggap ini mudah gitu ya. Jadi Anda belajar COVID-5 in English gitu ya. Referensinya e-book yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini bicara tentang key idea of COVID-5 ya. Sebenarnya versi bahasa Indonesia-nya ada, tapi saya pikir kok agak kurang gitu ya. Agak kurang dapat gitu. Jadi saya ambil aja dari e-booknya, nanti kita yang nggak semua nanti saya baca gitu ya, saya jelaskan. COVID-5 is based simply on 2 concept ya. Jadi di sini dikatakan COVID-5 sederhananya menggunakan 2 konsep. Yang pertama adalah 5 principle, ini malam ini akan kita bahas. Yang kedua adalah 7 enabler. 7 enabler ini nanti sedikit dibahas di prinsip nomor 4 ya. Tapi tidak mendetail malam ini kita bahas ya. Malam ini kita coba gali 5 prinsip yang digunakan di COVID-5. Bisa dipahami ya. Suara saya terdengar tidak terlalu kecil? Cukup ya? Cukup sih, Pak. Ya, oke.
Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama di sini adalah the five principle. The five principles explain exactly what Copify has been designed to achieve, ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa yang coba didapatkan ya oleh Copify, maka kita bisa lihat di five principle ya. Jadi kalau orang belajar Copify pasti pertama bicara tentang five principle. Gitu ya. Oke, ini konsep aja, ini prinsip aja. Kalau Anda pernah terlibat di sebuah perusahaan ya, kemudian Anda punya perusahaan sendiri gitu ya, kemudian Anda menentukan goalnya gitu ya, visi misi dan lain-lain gitu ya. Ya, ini bisa bisa paham gitu ya. Kalau saya mungkin pengalaman saya di perguruan tinggi sempat berapa kali diikutsertakan dalam akreditasi gitu ya. Ada auditor dari Bank PT, kemudian kita diminta memenuhi dokumen-dokumen atau standar-standar yang diminta gitu ya. Sedikit banyak saya bisa paham standar yang diminta oleh pemerintah yang diharuskan dijalankan oleh perguruan tinggi gitu ya. Oke, jadi di Kabit 5 ini yang pertama adalah meeting stakeholder need, yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end, ya. Yang ketiga adalah applying a single integrated framework, yang keempat adalah enabling a holistic approach, yang kelima adalah separating a governance from management. Nanti kita lihat apa bedanya enterprise end-to-end dengan a holistic approach dengan single integrated framework. Kalau Anda lihat sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya. Tapi nanti kita lihat pendekatannya dari mana. Kalau enterprise itu dari sisi apanya, kalau holistic approach itu dari sisi apanya. Dari 5 ini nanti kita bisa turun kemana-mana gitu ya. Dari 1 meeting stakeholder need, kita bisa turunkan corporate goal, IT goal, sampai enabler-nya. Ya, oke. Dari covering enterprise kita bisa ngomongin organized structure ya. Oke. Saya coba lihat dari e-booknya aja langsung ya. Saya pikir ini perlu Anda gali lagi, dipahami lagi. Prinsip yang pertama yang coba diangkat di Kabit 5 adalah bicara tentang meeting stakeholder need ya. Tapi meeting di sini bukan berarti rapat ya. Meeting di sini berarti konteksnya adalah pemenuhan ya stakeholder need ya. Jadi nanti di sini ada pengertian tentang stakeholder, tipe-tipe dari stakeholder, apa yang mendrive stakeholder gitu. Kemudian nanti kita juga bicara tentang need. Apa yang dimaksud dengan need-nya, kebutuhannya ya. Apa yang mempengaruhinya dan lain-lain. Di e-book ini digambarkan menurut saya singkat dan padat, jelas gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini dikatakan ketika kita bicara stakeholder, ya bahasa Indonesianya apa sih Pak? Stakeholder itu bisa dikatakan yang memiliki kepentingan gitu ya. Yang punya kepentingan. Yang memiliki kepentingan. Kepentingan dengan siapa? Kepentingan dengan perusahaan kita gitu. Nah, di sini dicoba disampaikan stakeholder itu ya, ada yang mau bertanya? Ya, nggak apa-apa Mbak Afni. Kita lanjutkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan stakeholders di situ ada 2 macam. Ada internal stakeholder sama ada external stakeholder. Itu satu ya. Jadi ketika bicara stakeholder itu bukan berarti pemilik perusahaan gitu ya. Yang punya duitnya gitu ya. Ya, jadi stakeholder itu bukan hanya internal stakeholder saja, bukan hanya pemiliknya saja, bukan hanya direkturnya saja. Ya, tapi stakeholder itu bisa terdiri dari internal sama eksternal stakeholder. Kalau internal stakeholder bagaimana? Internal stakeholder are di sini dikatakan a role given to member of the enterprise ya. Orang-orang yang punya role itu kewajiban gitu ya, punya tugas gitu ya di perusahaannya. Range across the level of enterprise ya, dari semua lini ya, dari paling atas ya, dari direkturnya, dari manajer-manajernya di level-level atas menengah gitu ya, sampai bawah, sampai pada staffnya ya. Di sini ada poin-poinnya.
Jadi ketika bicara di sini maka kita akan ketemu sama katakanlah struktur organisasi gitu ya. Kalau Anda terlibat di perusahaan pasti Anda posisinya lagi di mana, divisi mana gitu ya. Nah, di LMS saya ada upload satu contoh skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Telkom ya. Di sini ini sebenarnya anak perusahaan dari Telkomnya, ada satu contoh dari struktur organisasinya ya. Ini bisa dikatakan sebagai internal stakeholder-nya ya, dari lini atas, direkturnya, yang bertindak governance-nya sampai pada manajernya untuk semua levelnya sampai pada katakanlah staff level bawahnya gitu ya. Kemudian itu satu. Yang kedua ada yang namanya external stakeholder ya. Siapa sih external stakeholder ya? External stakeholder are not member of the enterprise. Dia bukan anggota dari enterprise and tidak memiliki role, tidak memiliki tugas, but are not limited to di sini shareholder business. Jadi yang dimaksud dengan external stakeholder itu bisa di sini dikatakan shareholder ya. Oke, sebenarnya di sini ya ada business partnernya ya, apa namanya ya, business partner. Kemudian juga ada supplier juga bagian dari stakeholder kita karena dia punya kepentingan ya. Kemudian ada regulatory official, ini bisa aja sebagai pemerintah ya, pihak yang mengeluarkan aturan-aturan, itu termasuk external stakeholder. Apa kepentingannya? Banyak ya. Ya, apalah, pemerintah bisa ambil pajak dari perusahaan ya. Ada juga external auditor ya, external auditor di keuangan atau di tata kelola ya, auditornya. Itu orang luar yang ada kepentingan ke kita, ada interaksinya, kemudian juga customer. Nah, jadi di poin di sini yang perlu kita pahami adalah ketika kita bicara stakeholder ada dua, internal dan eksternal, dan ini adalah contoh-contohnya. Ya, di poin berikutnya di sini ada pernyataan enterprise are expected to create value. Ya, perusahaan diharapkan menciptakan value, ya value, ya value, ya value ini apa, nilai itu gampangnya ada Pak ya, kita bisa bicara nanti benefit ya. Tiap bulan yang kita bawa pulang lah gampangannya, contohnya lah ada benefit yang lain, tapi di sini katakan value. For their stakeholder, intinya di sini adalah enterprise menciptakan value untuk setiap stakeholder yang ada. Berarti dia akan memberikan nilai untuk internal stakeholder dan external stakeholder. And that is the reason why the key governance objective of enterprise is value creation. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya tujuan utama dari tata kelola, maka tata kelola itu intinya adalah menciptakan menciptakan value ya. Value creation ya, bagi siapa? Bagi stakeholdernya. Bisa dipahami ya. Nah, value creation ini perceive as realizing benefit at optimal cost. Tapi ketika kita mencoba mencapai benefit, maka ada yang namanya constraint. Apa itu constraint? Batasan-batasan. Di sini ada dua poin yang disampaikan. Yang pertama adalah resiko. Ya. Yang kedua adalah resource yang terbatas. Risiko itu apa Pak? Ya risiko perusahaannya tidak berjalan karena pandemi. Itu risiko besar, semua negara mengalami. Risikonya apa Pak? Aplikasi yang kita beli tidak sesuai dengan fiturnya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Risikonya apa Pak? Jaringannya down gitu ya, tidak sesuai dengan diharapkan. Itu adalah risiko-risiko. Kalau resource-nya apa ya? Resource berarti bisa orang, bisa sarana gitu ya, bisa aplikasi juga termasuk resource-nya. Jadi ketika kita bicara value creation, itu akan nanti nyambung kepada need-nya di sini. Nah, ini adalah
Ketika kita bicara value creation, maka kita akan mencoba merealisasikan benefit gitu ya, tapi constraint-nya ada resiko yang harus kita hadapi dan kita mempunyai resource yang terbatas ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ya poin di sini adalah the core of optimizing resource and optimizing risk are together assist benefit realization. Itu sudah tadi. It is the stakeholder need that determine what the value should be and different stakeholder have different need. Di sini adalah apa namanya? Yang menentukan value itu adalah stakeholder need, itu satu. Tapi stakeholder need ini berbeda-beda. Ya, dari tadi kita lihat ada internal, ada eksternal. Di internal ada setiap levelnya, ada ownernya, ada direkturnya, ada manajernya, ada staff di bawahnya, paling bawah gitu ya. Nah, tugas dari governance adalah the governance, tata kelola ini should take into account all stakeholder need. Itu prinsip yang pertama yang ada di COVID-5. Ya mungkin di standar yang lain juga pasti ada gitu ya. Atau tidak ada juga ada gitu ya. Jadi maksudnya adalah tata kelola memastikan setiap need dari setiap stakeholder yang ada itu katakanlah terpenuhi ya, atau mana yang harus kita need, mana yang perlu kita penuhi secara primary gitu ya, atau yang kita kita urutkan gitu ya. Itu tugas dari tata kelola ya. Kemudian di sini bicara tentang drivennya ya. Stakeholder need are driven ya, dikatakan di sini kebutuhan dari stakeholder dipengaruhi ya, driven itu dipengaruhi ya, disetir ya, driven by many factor, by many factor. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keinginan dari stakeholder. Tadi ingat ada internal sama ada eksternal stakeholder. Ada yang dari dalam pengaruhnya, ada yang dari luar, gitu ya. Kalau dari luar, external factor yang mendrive stakeholder need, itu adalah what is changing in the world, apa yang berubah di dunia. Ada konsep yang namanya, saya kenalkan dengan konsep yang namanya PESTLE, PESTLE ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, law, sama environment. PESTLE. Ini adalah external factor yang mendrive stakeholder need. Apa aja? Politik ya, politik mempengaruhi bisnis need-nya, stakeholder need-nya, ekonomi, social factor, teknologi, sama law, sama environment. Sekarang kita hidup di zaman COVID-19 ya. Semua orang, semua negara terpengaruh sama keberadaan COVID-19 ini ya. Kita WFH semua, ada yang di rumah kan, macam-macam gitu ya. Itu adalah yang mempengaruhi stakeholder need dari luarnya. Selain itu apalagi together with what shareholder, citizen, or customer want ya. Jadi external factor bisa aja yang berubah di dunia, atau bisa juga apa yang diinginkan oleh customer itu juga mempengaruhi eksternal stakeholder need-nya. Ya, itu yang kedua. Jadi ini yang satu adalah PESTLE gitu ya. Yang kedua adalah customer want. Yang ketiga adalah what competitor are doing. Oke. Jadi di poin di sini adalah kita sedang bicara apa yang mendrive, apa yang mempengaruhi. Nanti kalau Anda kenal ada namanya SWOT analysis ya. Ada SWOT analysis ya. Kita mengenal strength, weakness gitu ya. Kalau ini adalah internalnya. Kita lihat kita punya kekuatan apa, kita punya kelemahan apa, ini di internalnya ya. Kemudian kita lihat dari eksternalnya, ada opportunity sama ada threat ya, ada ancaman. Itu bisa kita gunakan SWOT analysis ini untuk mendrive atau mengidentifikasi
ya, bagaimana mengcapture bagaimana sistem saat ini, gitu ya. Itu kita lakukan juga tuh SWOT analysis ya. Oke, itu adalah external factor-nya, ada 3 ya. What is changing in the world, what customer want, sama what competitor are doing. Ini jelas. Apakah kompetitor sedang menggunakan teknologi terbaru, gitu ya. Kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan besar itu saling bersaing ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada namanya internal factor. Apa sih internal factor? Internal factor di sini dikatakan sebagai nature of organization, culture-nya, gitu ya. Kalau kita punya bos orang Jepang, orang Korea, orang mana gitu ya, atau pribumi, kalau Anda pernah bekerja di beberapa perusahaan berbeda, mungkin bisa merasakan culture dari organisasinya itu berbeda. Itu termasuk dari internal strategi, internal faktornya atau strateginya. Bisa kita lihat di misi, visinya. Kemudian yang menarik, yang terakhir itu adalah apa yang baru masuk? Sudah masuk? Sudah 27 ya. Yang terakhir ada namanya risk appetite ya. Apa appetite? Ini resiko bagaimana perusahaan menghadapi resiko ya. Apakah dia cari aman aja perusahaannya? Apa dia berani mengambil resiko gitu ya. Ibaratnya ada 3 ya. Kemudian apa dia tidak berani mengambil resiko, itu namanya appetite. Itu apa ya? Saya ada di kepala tapi susah. Appetite itu apa appetite? Ya, kalau saya gambarkan seperti itu ya. Jadi itu adalah internal faktor yang mendrive stakeholder need ya. Bisa dipahami ya, culture dari perusahaannya, strategi yang diambil, visi misinya, sama risk appetite-nya. Bagaimana dia menghadapi sebuah risiko. Ketika menghadapi pandemi, apakah dia macam-macam ya perusahaan bisa mengikuti aturan dari pemerintah, apa berani apa ibaratnya nakal-nakal sedikit gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kita lanjut aja. Itu sudah ya. Itu adalah prinsip pertama ya. Prinsip pertama. Tapi kayaknya belum selesai. Oke, yang berikutnya adalah Sinisnya kecil deh, Dede. Sinisnya kecil. ya. Oke. Lanjut ya. Ya, jadi governance ya, therefore need to understand stakeholder need in order to successfully determine the decision on benefit, risk, and resource in order to customize governance. Ya, di sini ada poin customize governance ya. Jadi dikatakan tata kelola harus memahami kebutuhan dari stakeholder. Untuk apa? Untuk secara sukses mendefinisikan ya, benefit yang ingin dicapai, risiko yang ingin dihindari, dan resource yang ingin dioptimalkan ya, sehingga kita bisa mengcustom tata kelola. Oke, kemudian di sini ada poin penting lagi yang merupakan tugas Anda minggu ini. COVID-5 has evaluate how stakeholder need. Ya, setelah kita evaluate ya pakai apa gitu ya. Nanti kita akan transform, kita akan ubah menjadi yang namanya adalah enterprise goal. Ya, kemudian dari enterprise goal nanti kita ubah menjadi IT goal, kemudian kita ubah lagi menjadi enable goal. Maka konsep ini di COVID-5 dikenal dengan konsep namanya adalah goal cascade. Ya, namanya goal cascade. Apa itu goal cascade, Pak? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Coba saya ambil di sini. Ya. Jadi goal cascade adalah sebuah cara untuk merumuskan, untuk mengubah dari konsep yang paling tinggi ya, kalau saya bisa bilang seperti itu. Tadi ya kita coba rumuskan. Mungkin di sini bisa saya ambil ya, atau bisa saya screenshot coba ya. Ya, ini memang bicaranya agak-agak tinggi ya, karena kita bicara konsep. Ya.
Jadi ibaratnya anggap Anda punya perusahaan gitu ya, kemudian Anda diminta menjelaskan visi misi gitu ya, sasaran, membuat restra untuk 5 tahun ya, atau membuat RIP ya buat berapa 20 sampai 30 tahun. Nah, di sini yang tadi sudah kita sampaikan, ini adalah formatif minggu ini, minggu keempat. Konsep yang dikenal sebagai goal cascade ya. Jadi ketika belajar Kabit 5, ketika ditanya apa sih goal cascade, Anda sudah bisa menjawab. Goal cascade adalah sebuah cara untuk merumuskan pada akhirnya enable goal dalam bentuk proses-proses ya, dalam bentuk domain-domain. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan di sini katakanlah analisis ya. Di sini ada stakeholder driver apa tadi Pesto? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, L-nya apa? Law sama environment ya. Ini yang mempengaruhi stakeholder need. Nanti saya minta untuk melihat di jurnalnya apa enterprise goal-nya, ya, apa tujuannya. Ya, jadi kalau saya liatin yang saya upload contohnya yang punyanya anak perusahaan Telkom ini, di situ ada ya, ya di sini ya. Di sini ada enterprise goal ya. Di sini ada enterprise goal, di sini ada IT related goal, ada proses control. Jadi kalau kita ambil dari kalau ini ada 121 halaman ya dari skripsi, jadi enak gitu ya, lengkap. Tapi ada banyak sih ya, saya udah dapat beberapa yang dari skripsi, tapi nanti kalau misalnya ada dokumentasi di perusahaan yang di open atau dibikin public atau dummy gitu ya, contoh bisa aja Anda ambil di situ ya. Jadi di level ini saya tidak minta Anda melakukan audit COVID itu langsung, tapi mereview yang dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya. Secondary-nya lah, kita ambil secondary auditnya gitu, nggak langsung ya. Mungkin konsepnya namanya nggak pas juga ya. Ya, jadi di sini saya minta Anda mereview jurnal untuk mencari poin yang bicara tentang enterprise goal, tujuan dari perusahaannya. Kemudian dari enterprise goal itu nanti kita cascade, kita turunkan menjadi yang terkait dengan IT related goal, ya. Hanya terkait dengan IT related goal. Dari IT related goal itu nanti kita turunkan lagi menjadi domain-domainnya, menjadi proses-prosesnya di situ. Nah, nanti ini di prinsip nomor 5 sebenarnya ya. Di prinsip nomor 5 nanti dijelaskan lagi yang tentang prosesnya, tapi intinya adalah itu urut-urutannya gitu ya. Kita punya perusahaan, kita punya visi, kita punya misi, kita punya mimpi, kita punya sasaran gitu ya. Kemudian kita turunkan menjadi enterprise goal, kita turunkan lagi menjadi IT related goal, kemudian kita turunkan lagi menjadi proses-prosesnya yang merupakan standar yang ditentukan oleh Kabit 5. Ya, jadi itu adalah permintaan saya untuk tugas minggu ini. Ya, Anda sudah bisa paham apa itu enterprise goal, apa itu IT goal, sama kalau domain nanti di prinsip nomor 5 ya. Jadi sebenarnya enterprise goal dan IT goal kita bisa turunkan dari stakeholder need gitu ya. Kita lihat apa yang mendrive stakeholder internal and eksternalnya. Oke, ya, kita lanjut saja. Itu adalah bicara tentang prinsip nomor 1. Jadi prinsip nomor 1 itu adalah memenuhi semua kebutuhan dari semua stakeholder yang ada. Bisa dipahami ya. Ya, nomor 2 kita akan bicara prinsip nomor 2 adalah covering the enterprise end-to-end. Ya. Di sini penekanannya adalah enterprise end-to-end. Ya. Nanti di prinsip nomor 4 kita lihat secara holistic approach. Ya. Ada perbedaan antara enterprise end-to-end dengan holistic approach. Kalau di sini lebih menekankan pada semua lini, semua divisi, semua level yang ada di perusahaan itu di cover, itu digunakan tata kelola Kabit 5 ya. Kita ikutin aja. In the past decade, 10-20 tahun terakhir, it has been universally recognized that IT is a fundamental part of running an enterprise and realizing benefit. Jadi 10 tahun, 20 tahun terakhir ini sudah dirasakan bagaimana pentingnya penggunaan IT di perusahaan ya.
Dia membantu jalannya perusahaan dan juga membantu pencapaian benefit. Oke, dari situ setelah kita disadarin, selama ini it has always been recognized that the board and executive management are responsible for finance and human resource. Selama ini sudah disadari pentingnya tata kelola di finance dan human resource. Ya, maka sekarang ini sesuai dengan standar ISO IEC 38500 tentang corporate governance IT. Perlunya ada namanya enterprise governance of IT. Itu satu. Yang kedua, kita akan bicara apa namanya? Di sini ada gambaran bagaimana tata kelola dari finance ya, di keuangan. Saya coba jelaskan di sini. Di sini mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan enterprise end-to-end. Ya, di sini ada level di mana level direkturnya di sini atau boardnya. Ya, ini adalah governance-nya, tata kelolanya ya, governance-nya. Kemudian di sini ada level manajemennya. Manajemennya, manajer lah, level menengah sampai bawahnya, sampai pada katakanlah staff level paling bawahnya. Ya, gampangannya ini adalah yang dimaksud dengan covering enterprise end-to-end. Ya, jadi Corporate 5 akan mengelola semua lini gitu ya, yang ada di perusahaan. Coba kita lihat ya, berarti kalau ada pemisahan dari fungsinya, maka ada definisi dari tugas yang berbeda-beda. Itu ya, coba kita lihat aja. Nanti ada dua contoh di sini yang bicara tentang tata kelola finance, yang kedua adalah tata kelola di bidang IT-nya. Ya, sebenarnya intinya sama. Saya jelaskan yang finance-nya aja dari e-book-nya. Yang penting Anda sudah paham poin-poinnya, nanti tinggal disesuaikan di divisi IT-nya. Ya, poin yang pertama adalah figur 4.2e, so how the board, ya ini direkturnya ya. Jadi ingat ada owner, kemudian ada boardnya, ya, ada board atau ada direkturnya. Ya, ini yang bertugas sebagai governance-nya, ya, tata kelolanya. Kemudian ada level manajemennya ya, manajemen mungkin di level atas sampai menengahnya gitu ya. Oke, nah tapi kita bicara di sini di board sama manajer sama di level manajer bawahnya gitu ya. Di sini dikatakan figure 4.2a, so how the board conduct governance of finance. Jadi 4.2 ini sedang menggambarkan bagaimana tata kelola di bidang keuangan. Ya. Oke, nah the board ya, direkturnya is responsible for governance of finance. Dia bertanggung jawab untuk tata kelola finance, and therefore evaluate internal and external driver. Ya, jadi dia akan mengevaluasi mungkin tahunan ya, mungkin 5 tahunan apa internal dan external driver. Ya, jadi melihat yang strategisnya aja lah. Nggak usah sampai level teknisnya lah ya, kalau karakter itu ya. And current performance, jadi dilihat perusahaannya KPI-nya atau performanya seperti apa. Kemudian make decision strategi and return, menghitung ROI-nya. Jadi bisa memperkirakan akan balik modal ya, ada hitung-hitungannya ya, modalnya berapa, biaya operasionalnya berapa, setelah berapa tahun dia harus dapat keuntungan dari modal awalnya gitu ya. Oke, nah itu adalah tugas dari level direkturnya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan yang buat saya apa namanya bagus banget. The board direct by, jadi sini ada fungsi directnya. Direct ya, ada directnya mengarahkan. Kalau yang pertama tadi ada yang namanya evaluate ya, ada evaluate ya, evaluate internal external driver, evaluate current performance, kemudian make decision on strategy. Nah, di tata kelola juga dia akan mendirect. Apa yang dia akan direct? The board direct by allocation of responsibility. Apa artinya? Mengalokasikan tanggung jawab. Jadi dia menentukan fungsi ini yang tanggung jawab siapa, divisi apa ya, menentukan seperti itu ya. Ada keuangan, ada macam-macam gitu ya.
and target to management team in the enterprise ya. Seperti itu dia akan lakukan directing. Nah, di level manajemennya kita masuk the Chief Finance Officer ya, CFO is the person responsible for controlling finance and provide policy and objective on finance management team in the enterprise. Ini tadi adalah governance-nya, ini adalah sisi manajemennya. Ya, ini yang menentukan adalah direkturnya. Itu ke bawahnya. Nanti ke atasnya ibaratnya kita punya report-reportnya ya. Jadi masing-masing level, misalnya di sini level paling bawah ada financial record ya. Kemudian kita summary menjadi financial report ya, report ada record ya. Di sini bisa bulanan, bisa 3 bulanan ya. Nanti ini kita resume lagi menjadi summary financial report. Itu biasalah ya. Kalau Anda kerja ya, seperti itu. Sebenarnya ini ingin menjelaskan bahwa COVID-5 itu akan mengcover semua lini yang ada di enterprise. Poinnya itu saja yang ingin saya sampaikan di prinsip nomor 2 sini. Ya, begitu juga kalau kita bicara tentang governance of IT, gitu ya. Mungkin lebih banyak penggunaan teknologinya juga ya di sini. Saya mau masuk di poin ke poin kedua, saya pikir sudah cukup. Saya pengen masuk di poin ke ya, di sini poin kedua mungkin saya mau sampaikan ada namanya governance and management approach ya. Di sini dibagi menjadi ada namanya governance objective ya, value creation tadi sudah kita bahas. Kemudian diturunkan menjadi governance enabler, kemudian governance scope, role, activity, and relationship. Ini sebenarnya ada penjelasannya di bawah satu-satu di sini ya. Oke, kita bahas saja. Ya, jadi tadi kalau bicara tentang governance objective adalah value creation ya, tadi sudah saya sampaikan. Kita bahas yang bawahnya di sini ada namanya governance enabler ya. Ini materi chapter 5 ya, saya bahas malam ini. Di COVID-5 ada dikenal namanya 7 enabler. Nanti di prinsip 4 juga dijelaskan. Cuma ditulis lah ya, disampaikan saja, belum dijelaskan. Di sini sebenarnya bagaimana mencapai prinsip ini kita menggunakan enabler. Enabler ini juga sebenarnya tadi turunan dari organization goal, IT goal sampai pada prosesnya tadi ya. Seperti itu. Kemudian ada namanya governance scope ya. Yang dimaksud dengan governance scope adalah scope-nya. Ini ada namanya governance scope. Jadi kalau sebenarnya kalau COVID-5 di sini disampaikan bahwa dia siap atau dapat diimplementasikan untuk setiap divisi yang ada di perusahaan. Tapi kita juga bisa menjalankannya tidak untuk semua divisi yang ada. Yang di sini dikatakan governance scope, which mean the part of the enterprise to which governance is applied. Ya. Jadi scope ini adalah seberapa besar, apakah keseluruhan dari divisi akan dikenakan tata kelola atau tidak. Ya, this can be the entire enterprise or part of it. Tadi saya sudah jelaskan. Refer to by KBP as an entity, a tangible or intangible asset-nya. Saya singgung beberapa pertemuan yang lalu. Ya, ini intinya adalah menyatakan bahwa bisa saja tidak semua divisi akan kita kenakan governance-nya, walaupun COVID siap jika dijalankan untuk setiap divisinya. Itu yang dimaksud dengan enterprise end-to-end. Nah, di terakhir di sini ini bisa kita lihat ya, ada figur 4.4 di sini ada role, activity, and relationship in enterprise. Ini adalah owner-nya. Sudah saya sampaikan tadi, dia akan mendelegasikan perusahaannya kepada governing body. Ya. Ini adalah direkturnya, ini adalah tata kelolanya di sini. Ya, ini yang dimaksud dengan memisahkan fungsi dari
governance sama manajemennya. Dia akan set, ya nanti kita lihat turunannya, akan mendirect manajemen akan buat instruct align macam-macam sampai pada step paling bawahnya. Ya, kemudian di step paling bawahnya akan melakukan report, ya. Report, kemudian manajemen dia bikin laporan summary tadi yang merupakan akan dimonitor oleh direkturnya. Kemudian nanti di sini ada accountable, ya. Apakah direkturnya memanipulasi perusahaannya, keuangannya, gampangnya seperti itu, ya. Apa contohnya? Bisa aja rapat umum pemegang saham atau apalah tahunan, owner akan melihat bagaimana profit dari perusahaan, ya, bisa lah seperti itu, ya. Ini di sini digambarkan COVID-5, ya, itu tata kelola yang bisa mengcover semua lini, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan prinsip nomor 2, ya, covering the enterprise end to end. Poin nomor 3, Nah, poin nomor 3 ini nggak panjang, ya, cuma menjelaskan bahwa COVID-5 merupakan integrated framework. Maksudnya apa? Di COVID-5 ini kita sudah atau COVID-5 ini menggunakan gabungan beberapa standar. Tadi kita lihat ada di standar penilaian, jadi gunakan standar yang mana, gitu ya. Tidak parsial seperti mungkin kalau di manajemen proyek dikenal namanya PM Book, gitu ya, Project Management Book, gitu. Di situ ada standarnya, tapi hanya bicara tentang ketika kita punya project saja, gitu ya, tata kelola di sebuah project, ya. Dimana kalau project itu kan waktunya terbatas, ya, human resource juga terbatas, dia ngambil dari beberapa divisi kemudian dia bikin project, tapi ini lebih besar lagi dari sekedar project. Tapi intinya adalah kita bisa menggunakan satu framework ini untuk beberapa standar yang digunakan, gitu ya. Itu prinsip nomor 3, applying a single integrated framework. Kita masuk ke prinsip nomor 4, ya. Prinsip nomor 4 ini agak berbeda dengan prinsip nomor 2 yang bicara tentang covering enterprise end to end, ya. Di sini tidak bicara tentang divisi, ya, yang dikenakan tata kelola, tapi di sini bicara tentang enabler, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan enabler? Tadi kita sudah bicara 5 prinsip, ya. Ini ada di dalam prinsip keempat. Kita bicara tentang holistic. Apa sih holistic itu? Holistic itu artinya adalah menyeluruh, ya, secara keseluruhan. Kalau kita ingin menilai seseorang itu harus holistik, ya. Kalau kita melihat seseorang, kita menilainya secara holistik dari setiap sisi yang ada, sehingga penilaiannya tidak parsial, ya. Ya, kita tidak menilai seseorang, katakanlah. Tapi kalau di sini yang dimaksud dengan holistik adalah COVID-5, ya, akan menjalani, ini sini ada penjelasannya. The holistic approach, yang dimaksud dengan holistik di sini adalah to implement enabler, gitu, ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah COVID-5 tidak hanya bicara satu sisi. Maksud saya gimana? Kita bahas di sini aja. The holistic approach to the delivering governance and management of enterprise is to implement enabler. Jadi ketika bicara enabling a holistic approach, maka bicaranya adalah how to implement enabler. Itu satu. Yang kedua, COVID-5 mengenal 7 kategori yang dikatakan sebagai enabler. Nah, nanti ini 7 enabler ini akan dibahas lebih detail lagi di chapter 7. Nah, tapi intinya adalah ada beberapa standar hanya menekankan pada proses, gitu, ya. Tapi kalau COVID-5 melihat masalahnya itu seperti ini, ya. Jadi dia melihat perusahaan tidak hanya melihat prosesnya saja, tapi dia mengenal namanya 7 enabler. Yang pertama adalah prinsip, policy, and framework. Kemudian ada organizational structure. Di situ juga ada proses-proses yang dilakukan oleh perusahaannya.
tapi juga bicara tentang culture, kita bicara tentang etik, kita bicara tentang behavior. Ya, bagaimana nanti tata kelola menjadi behavior keseharian gitu ya, sehingga orang secara terbiasa melakukan tata kelola seperti itu ya. Nanti ini dibahas di chapter 5 ya, mungkin setelah di Selasa lah, Selasa 2 minggu lagi lah mungkin bisa saya bahas tentang seven enabler. Kemudian ada lagi ada 7 kan tadi ya, ada principle, ada policy, ada framework, ada proses, ada organizational structure, ada culture, ada etik, ada behavior, ada information, ada service, infrastructure, application, ada people, ada skill, ada competence. Jadi yang 3 terakhir ini merupakan resource yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya. Yang 3 terakhir ini merupakan resource. Ya. Itu yang dimaksud dengan enabler. Jadi enabler itu yang bisa katakanlah yang membuat proses jadi di perusahaan itu tidak hanya tidak melihat hanya prosesnya saja, tapi melihat 7 sisi ini, 7 enabler. Ya, nanti kita bahas lagi lebih detailnya. Jadi di sini sampaikan it has long been recognized that process alone will not successfully deliver government and management of enterprise. Jadi di sini dikatakan sudah disadari bahwa proses sendiri tidak menjadikan governance sama manajemen itu berjalan dengan baik. Ya. Kita memerlukan hal yang lain. Ya. Jadi di sini disadari bahwa tidak hanya proses yang dibuat gitu ya, yang bagus gitu ya, tapi kita butuh enabler yang lain. Ini ada satu framework yang namanya ITIL gitu ya, dia hanya fokusnya pada prosesnya saja gitu ya. Tapi dirasa itu kurang. Ya, di sini ada contohnya ya. Saya nggak bahas lah. Kalau mau dibahas juga bisa sebenarnya. Ini ada satu contoh yang ada satu kasus ya di domain DSS 02 yang bicara tentang how to manage service request and incident gitu ya. Prosesnya di sini ya, bagaimana kita memanage service request, permintaan service request ya sama insiden. Tapi di sini tidak hanya melibatkan prosesnya saja gitu ya. Kita ambil di sini aja. Jadi enabler di sini itu melibatkan beberapa enabler yang lain. Jadi proses itu didukung oleh information, didukung oleh orang, didukung oleh skill orang itu, didukung oleh kompetensi, sama didukung oleh organizational structure. Ini pembahasannya ada lagi lebih detailnya lagi. Tapi intinya adalah satu enabler ini itu didukung atau terlibat, dipengaruhi oleh enabler yang lain untuk menghasilkan katakanlah information. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan holistic approach itu adalah bukan pada penekanan pada lini yang ada, tapi lebih kepada bagaimana kita memastikan 7 enabler itu dijalankan gitu ya, fungsi-fungsinya. Oke. Kita masuk ke prinsip yang terakhir ya. Prinsip yang terakhir bicara tentang Covid 5 itu bicara tentang memisahkan governance from management, separating governance from management. Yang di chapter 1 kita sudah bahas ya, ada satu kasus kalau itu malah lebih parah lagi ya, tidak memisahkan antara owner sama governance-nya ya. Oke, jadi antara fungsi tata kelola dan manajemen itu harus dipisahkan ya. Nah, the COVID-5 framework adhere to the principle of corporate and governance that governance and management are separate ya. Or put more specifically, they are distinct but communicate ya. Mereka berbeda tapi berkomunikasi. Ini tadi kalau kita lihat di prinsip nomor 2 ya, ada beberapa tugasnya. Tapi di sini didetailkan lagi ya. Apa yang dimaksud dengan governance? Governor ensure. Di sini ada kalimat ensure. Apa itu ensure? Memastikan. Ya. Caranya gimana? Dia akan evaluate, dia akan direct, dia akan monitor gitu ya.
untuk memastikannya. Governance answer the stakeholder need. Ya. Condition and option are evaluated to determine balance agree on enterprise objective to be achieved. Ya. Itu memastikan tujuan dari enterprise yang akan mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan goal. Setting direction, prioritization and decision making, ini sudah kita bahas tadi. Ini directionnya ya, ini evaluate-nya. Yang ketiga adalah monitoring performance ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin pernah saya sampaikan, ada konsep yang namanya adalah PPEPP ya. Ini sebenarnya mengadopsi bagaimana industri menjalankan tata kelola ya. Jadi di perguruan tinggi konsep ini dijalankan. Di sini adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian sama peningkatan. Ya, nanti tata kelolanya seperti apa, kemudian manajemennya seperti apa. Oke. Itu adalah governance-nya. Kemudian kalau manajemen itu apa? Plan, build, run, and monitor activity. Tapi dari sini ya, sebenarnya ini beberapa istilah yang dipakai di beberapa negara. Tapi saya mau masuk ke sini ya. Ini gambarannya ya. Jadi ini gambaran dari governance and management area ya. Jadi kalau governance itu adalah evaluate, direct sama monitor. Tadi sudah kita lihat contohnya. Ini adalah fungsi dari governance-nya, sedangkan kalau dari manajemennya ada plan, ada build, ada run, ada monitor. Ini namanya domain. Ya. Kemudian nanti masing-masing ada prosesnya. Itu sebenarnya diturunkan dari prinsip nomor 5. Jadi kalau Anda nanti lihat seperti ini, ya, ini sedang bicara prinsip nomor 5. Sedang bicara apa? Sedang bicara memisahkan governance sama manajemen. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi Anda sudah bisa mengerjakan formatif yang saya berikan minggu ini, pertemuan ini, ya. Jadi kalau di sini sedang bicara tentang governance-nya, kemudian yang di bawah semuanya itu adalah bicara tentang manajemennya. Tapi nanti yang saya minta ketika Anda presentasi UAS atau UTS, tidak semua domain yang ada di Codit 5 ini saya minta Anda jelaskan. Seperti contoh yang ada di tugas akhir yang diangkat anak Telkom ini, dia hanya mengambil domain bicara tentang deliver, service, and support. Walaupun yang diambil semua fungsi, semua proses yang ada di domain ini. Seperti itu. Nah, saya sudah upload di materi, ya di sini ada ya, di sini pernah saya sampaikan juga. Ya, di sini ada beberapa detail bicara tentang domain yang terlibat di governance-nya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke materi utamanya. Ya, oke. Jadi sekali lagi, ide awalnya adalah memisahkan antara governance dengan manajemen, gitu ya. Anaknya kita ambil yang agak detail di sini. Mirip sini, bahasa Indonesia. Ya, ya, ini. Jadi Codit 5 ada konsep namanya proses reference model ya. Jadi membagi menjadi dua area, ada governance sama ada manajemen. Kemudian di situ dikatakan ada 37 proses. Ya, jadi di sini area governance, area ini terdapat pada domain evaluate, direct, and monitor. Ada 5 proses. Di sini ada 5 proses. Yang pertama adalah, jadi nanti Anda harus lihat ada kode-kodenya, ada kode-kodenya. Ya. Jadi, oh ini bicaranya di level manajemen Pak, yang bicara tentang DSS, atau bicara tentang APO-nya gitu. Ya, Anda sudah paham di sini. Di sini ada kode EDM 01. EDM 01 berarti ini bicara tentang governance, ya, bicara tentang ensure, memastikan governance framework setting and maintain. Nah, bagaimana cara ngukurnya?
cara mengukurnya, saya ambil di mana ya, saya udah ambil itu. Jadi ada cara untuk mengukur katakanlah proses. Kalau di sini dibilangnya domain sama proses. Di sini dibilangnya domain sama proses. Saya belum masuk ke detail dari masing-masing ini, tapi saya pengen Anda mencari dulu, ya. Contohnya tadi dia bicara di sini Pak, bicara tentang build, acquire, and implement. Ya. Misalnya ada 10 proses nih, ya, dia hanya mengambil 5 prosesnya, itu ya. Jadi saya pengen Anda mengidentifikasi di sebuah jurnal, domain apa yang diangkat, proses apa yang diangkat. Nah, sampai pada cara mengukurnya, nanti ada metriknya. Ya. Ini saya skip dulu. Oh, bukan sini juga. Saya lupa. Mana ya? Oh, di sini. Nah, ini misalnya contohnya ya. Ini contoh dari Telkom. Ya, dia hanya bicara tentang domain deliver, service, and support. Jadi kalau kita ambil yang di sini, ya, di bagian di sini, dia hanya mengambil, kalau kita lihat gambaran besarnya, dia hanya mengambil domain ini, deliver, service, and support saja. Ya, tapi yang diambil semua proses yang terlibat di sini. Yes. Di sini bahasanya bukan standar, tapi lebih, kalau di KBK bilangnya proses, ya. Proses sama domain, tapi intinya ya mirip-mirip sih. Yang saya lihat. Ya, jadi di sini DSS ini, domain DSS ya, deliver, service, sama support, menitikberatkan pada proses pelayanan IT, dukungan teknis yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengolahan data yang sedang berjalan. Kemudian di domain ini ada 6 proses atau 6 kontrol objektif. Ya. Anda saya bawa kepada, ada namanya DSS 01. Ya, tapi ini yang DSS-nya ya, nanti yang di atasnya juga ada. Tapi di contoh di sini, dia hanya bicara tentang DSS-nya saja. Materi DSS, deliver, service sama support. Dia akan mengangkat tentang mengelola operasi, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola masalah, mengelola keberlanjutan, mengelola keamanan layanan, mengelola kontrol proses bisnis. Sekali lagi, saya tidak minta Anda membuat dari nol, tapi mereview. Nah, maka harus mencari referensi yang bagus. Ada konsep yang namanya diagram rasi. Nanti dibikin bagaimana mengukurnya. Untuk melakukan penilaian dengan domain DSS, ini salah satunya ya, nanti ada lagi cara yang lain. Maka dilakukan mapping antara proses atau subkontrol objektif dan sumber daya manusianya. Ada konsep namanya di diagram rasi. Rasi ini singkatan dari responsible, ya, responsible, accountable, consulted, sama inform. Ya, ini kalau seingat saya kalau di perguruan tinggi ini masuknya di manual mutu, buku 2. Jadi mengguiden bagaimana melaksanakan PPEPP. Jadi salah satunya adalah siapa bertanggung jawab terhadap aktivitas apa, ya. Di sini ada bagian seperti ini, ya. Nanti ada proses-prosesnya, kemudian nanti di sini ada bagian nanti bagian rasinya itu ini ya, divisinya yang melakukannya ya. Nah, nanti sama dia dibikin ada rasi itu adalah responsible. Responsible adalah menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan pihak pelaksana ya, yang melakukan, yang tanggung jawab ya di lapangannya, yang bertanggung jawab ya. Ada namanya accountable, di sini diartikan bahwa bagian tersebut pihak yang harus mengarahkan. Ya. Kemudian ada namanya consulted, ya, bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang akan menjadi tempat konsultasi. Ya, yang terakhir adalah inform, merupakan pihak yang diberikan informasi, ya, pelaksanaan aktivitas. Jadi nanti salah satu proses dari audit katakanlah COVID-5, ya, kita akan bikin diagram seperti ini, ya.
Tapi ini berarti mengikuti struktur organisasi yang dibuat oleh perusahaan, ya. Anda harus paham itu. Strukturnya siapa, kemudian kita distribusikan tanggung jawabnya seperti ini, yang melakukan siapa, yang mengawasi siapa, yang dilaporkan siapa, gitu ya, dan yang lainnya harus ada. Jadi ibaratnya dokumentasi ini yang diminta di standar, ya. Kita tahu sudah dilaksanakan atau belum kalau sudah ada dokumentasinya. Selanjutnya ada juga ini tadi ya sudah kita bahas flow cascade. Ya, ini saya skip aja dulu. Saya mau masuk kepada metrik penilaian. Ada namanya metrik penilaian. Udah saya upload dulu nih. Ya, ini dia proses. Ini standar sendiri lagi. Ini bukan standar yang bicara tentang proses. Dia punya standar sendiri. Ya. Sekarang saya sudah atau belum. Jadi kalau di sini namanya adalah ya, ini namanya enabling process ya. Nah, ini sudah saya upload. Di enabling process ini nanti kita lihat poin-poin yang tadi saya sampaikan sudah ada di sini ya. Kemudian ada mappingnya juga kalau kita mau bahas, tapi ini detail banget lah. Anda bakal ini juga lah, nyesek juga ngeliatnya, ini detail banget. Tapi ada satu dokumen lagi sepertinya belum saya upload ke LMS, itu bicara tentang gimana ya, saya tahu di mana ya. Oh, di sini sebetulnya ya, coba kita lihat ya. Itu bicara tentang dokumen di ISAKA ya, yang di COVID 5 ini bicara tentang proses assessment model ya. Salah satunya nanti bicara, ini belum saya upload nih. Salah satunya nanti bicara tentang bagaimana mengukur kematangan IT yang tadi. Ya, ini juga diadopsi dari standar yang lain sebagai standar proses penilaian gitu ya. Oke, jadi nanti kita ini juga dilakukan di perguruan tinggi ya. Kalau di kita ada 4 atau ada 5 level, saya lupa. Kalau di sini ada 6 level ya. Jadi nanti kita menentukan di setiap poin tadi, setiap proses tadi nanti ada breakdown-nya lagi. Apakah sudah dilaksanakan? Misalnya di sini incomplete ya. Proses tidak dilakukan. Proses tidak melaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada tingkat ini ada, jadi sebenarnya pelaksanaan IT governance di setiap perusahaan, ketika sebuah perusahaan ingin menerapkan IT governance berdasarkan COVID 5, maka katakanlah kita audit dulu nih beberapa tadi ya, breakdown dari governance sama manajemennya, masuk kepada domain, masuk kepada proses, nanti kita lihat masing-masingnya. Nah, kita lihat di perusahaan itu sudah sampai level mana ya. Apakah belum ada, apakah sudah perform, apakah sudah ada rencananya, sudah ada monitoringnya, sudah ada adjustnya gitu ya. Ini yang tadi saya bilang PPAPP ya, planning, pelaksanaan, evaluasi ya. Tapi kalau sudah sampai pada dokumentasi, kita katakan sampai level 3. Tidak hanya dilaksanakan tapi sudah ada dokumentasinya ya. Maka kembali lagi pada masalah dokumentasi. Kalau dokumentasi sudah jalan, kemudian kita masuk ke level 4. Level 4 itu ibaratnya proses diukur dan definisi untuk mencapai hasil. Ibaratnya mungkin di sini sudah level pada udah menjadi habit lah ya. Menjadi kebiasaan bagi karyawan di sebuah perusahaan. Yang kemudian di optimizing ya. Ini konsep ini juga diserap di standar yang ada di perguruan tinggi, ditingkatkan. Nah, jadi nanti ada nilai-nilainya. Kalau mau saya liatin contohnya ya, supaya ada gambaran ini mau kemana sih Pak gitu ya. Oke, kita ambil yang dari ya. Nah, di sini ada satu contoh yang bisa Anda, ini sudah saya upload di LMS ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau cari dari perusahaan Pak, ya kalau dokumennya dirilis ke publik ya silahkan gitu. Yang sulit kan sebenarnya perusahaan tidak ingin dilihat sudah sampai sejauh mana mereka tata kelola perusahaannya, atau lebih lagi di bidang IT-nya ya.
Kalau nilai masih kecil kan, kalau misalnya perusahaannya publik ya, kalau perguruan tinggi negeri mungkin bukan mungkin ya, itu ada ya, apa namanya, dirilis ke publiknya laporan tahunannya gitu ya. Itu bisa kita lihat ya, itu bagian dari accountable-nya ya, bagian dari tanggung jawab mereka juga ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Saya cuma pengen melihat gambaran ya. Nanti sebenarnya ada beberapa cara yang berbeda untuk menilai apakah apa namanya, prosesnya sudah tercapai atau belum. Ya, kita lihat aja ya. Jadi kita punya struktur organisasi sendiri, kemudian kita petakan ya, apa namanya, objektif dari enterprise-nya, kita petakan pada iterative goal-nya, kemudian pada cost control-nya. Nanti next-nya nah dia ya. Jadi di sini rasinya itu sesuaikan dengan struktur organisasi yang adanya. Siapa melakukan siapa, responsible-nya apa gitu. Ini nanti ini ada seperti ini. Nanti kita tuliskan prosesnya, kemudian yang melakukan siapa, ya, kemudian yang diberikan informasi siapa gitu. Ini DSS-nya ya. Kemudian ini breakdown-nya lagi ya. Jadi masing-masing tadi proses ada sub prosesnya lagi. DSS 1 ada poin satunya lagi ya. Itu yang namanya standar yang seperti itu ya. Ada sudah sampai established seperti itu ya. Ini perjalanannya jauh lah katakanlah. Jadi kita ibaratnya tinggal pakai aja, kemudian kita terapkan, kemudian kita audit secara benar gitu ya, secara jujur, sehingga nanti kita bisa melakukan penilaian secara benar gitu ya. Saya bilang seperti itu, tidak dimanipulasi lah bilangnya seperti itu. Ya, di sini nanti kita akan menerapkan rasinya, tapi saya pengen sampai pada indikator tadi ya. Ini pada indikatornya, level-levelnya udah kita bahas tadi. Nah, setelah kita memberikan penilaian ya, harusnya ada di sini ya. Ini ada wawancara juga. Oke. Kemudian ini wawancaranya ya. Ini pengumpulan datanya, nanti silakan Anda lihat lagi. Ini tadi penilaiannya seperti apa. Nanti ini dia ya, ini adalah salah satu contoh audit dari domain DSS poin 01, subnya lagi 01, aktivitasnya ini ya. Kemudian kita kasih nilai gitu ya. Dari hasil ini bisa dikatakan sebagai audit ya. Dari auditnya nanti kita bikin, kalau di sini bicaranya tentang gap ya. Ini dokumennya banyak. Saya pikir kalau di jurnal nggak dapet ya. Anda harus cari-cari open skripsi yang seperti ini. Ya. Oke, banyak banget kan. Oke. Ini masih di SS05.5. Ya, ini ya, ini aktivitasnya ini dilengkap ini. Nah, ini dia ya. Jadi hasil dari audit itu kita akan sampai pada mana dia, ini penentuan evidennya ya, masih panjang ini. Sorry, nanti kita bahas detailnya lah, tapi kita malam ini. Iya, oke ya. Nah, ini masuk kepada penilaian kondisi existing ya. Kenapa kemarin saya katakan on system new system ya. Di sini sebenarnya pada audit sistem yang ada gitu ya. Apakah mungkin dia sudah melaksanakan COVID-5 beberapa tahun atau mereka belum dan ingin melakukan COVID-5, kemudian dia dilakukan audit COVID-5-nya terlebih dahulu, atau mereka sudah melakukan, kemudian pengen dilihat apakah tata kelolanya sudah benar ya, apakah ini permintaan dari apa namanya
pemerintah atau asosiasi gitu ya yang lebih tinggi meminta perusahaan untuk menjalankan standar tata kelola tertentu. Mudahnya seperti itu. Ya, jadi mereka mengikuti. Kemudian kalau di sini ada analisis gap ya. Jadi ya kalau ini dilakukan secara benar maka kita bisa mengcapture sistem yang berjalan. Kita dapat existingnya berapa, kemudian targetnya berapa. Ya, maka di situ ada gap. Ya. Dari gap yang didapat, nanti kita bisa melakukan rekomendasi peningkatan dari yang ada. Ini dia rekomendasi. Ya, hasilnya ibaratnya kita ngapain audit, dokumen, tapi tidak ada peningkatan. Gampangnya sih seperti itu ya. Nah, di sini ada nih rekomendasinya. DSS 0103, 01-3 ya. Apa rekomendasinya? Diperlukan adanya pengawasan monitoring secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV. Ya. Oke, ada lagi rekomendasi dari 02. Ini baru yang bicara tentang DSS. Ya, ini ada 121 halaman ya. Kalau cuma 10 lembar review ya nggak mungkin meng-capture ini semua gitu ya. Pasti cuma inti-intinya aja gitu ya. Tapi kalau Anda mendapatkan skripsi atau dokumen yang dipublish publik atau apa namanya dummy yang dibuat oleh apalah gitu ya, itu Anda bisa melihatnya ya. Yang paling susah ya ini ya, mengcapture secara real keadaan sebuah perusahaan dan dia mengizinkan untuk dipublish. Ya kan kalau misalnya hasilnya jelek kan ya menjadi citra yang buruk gitu ya. Ya, oke. Gimana tadi? Ya. Oke, saya pikir sampai sini aja. Jadi malam ini kita bicara tentang 5 prinsip yang digunakan oleh Cobit 5. Apa aja tadi? Meeting stakeholder need. Yang kedua apa tadi? Covering enterprise end-to-end ya. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa itu? Standar integrating ya. Kemudian nomor 4 holistic approach ya. Nomor 5 adalah separating governance and from management. Dari yang pertama kita turunkan business goal, IT goal sampai pada enabler-nya. Di poin 2 kita bisa lihat di setiap lini kita bisa terapkan tata kelola ya. Nomor 3 hanya bicara Cobit 5 itu mengintegrasikan berbagai macam standar gitu ya. Nomor 4 kita bicara ada holistic approach adalah menerapkan 7 enabler ya. Tidak hanya proses, ada information, ada people, ada etik, ada staff organization, ada principle ya. Yang terakhir adalah kita bicara tentang memisahkan governance sama manajemen. Oke, saya udah ngomong lama ya. Gak apa-apa, bagian saya ngobrol hari ini harus disampaikan karena memang ini konsep gitu ya. Dan konsep kalau ada rujukannya bisa lebih mudah gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ada pihak ketiga yang menginginkan mengaudit, mengcapture tata kelola sebuah perusahaan ya, yang bergerak di bidang apapun gitu ya, sehingga mereka bisa melihat gambarannya secara ya apa ya, kalau bisa secara benar gitu ya, tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Itu kan yang susah ya. Oke. Oke guys, saya pikir itu yang saya sampaikan malam ini. Kita bicara tentang 5 prinsip yang digunakan di Cobit 5. Anda punya waktu 1 minggu ya, jadi nanti Kamis depan bagian Anda yang bicara, kita diskusi sedikit. Apa yang akan kita diskusikan? Yang kita akan diskusikan adalah saya pengen Anda mencari jurnal yang bicara tentang Cobit 5. Tapi di sini baru 3 poin yang saya minta. Yang pertama Anda mengidentifikasi enterprise goal. Anda bisa capture visi misi kalau ada ya. Kalau nggak ada enterprise goal ya sebenarnya enterprise goal itu bisa juga dilihat dari visi misi ya, sasaran gitu ya.
Kalau yang IT goal berarti yang spesifik di IT. Walaupun nanti sebenarnya ada detailnya lagi di Cebit 5 yang tadi belum saya bahas. Ini masih yang tataran level satunya aja lah dulu ya. Kemudian yang poin nomor 3-nya adalah saya minta Anda mengidentifikasi di jurnal itu bicara tentang domain yang mana. Ya, kalau kita bicara domain, maka kita lihat image atau dengan image ya. Ini dia, ini ya. Jadi bagian yang mana ya? Jadi yang pertanyaan nomor 3 ini sebenarnya Anda harus bisa melihat di jurnalnya sedang mengimplementasikan, mengaudit di mananya, di governance-nya atau di manajemennya. Kalau di manajemennya di domain yang mana? Akan bicara tentang align, plan, organize. Nanti kalau bicara align, plan, organize di proses yang mana? Nah, oh semua prosesnya Pak, oh hanya 4 prosesnya gitu. Jadi saya pengen Anda mengidentifikasi dari jurnalnya, dia bicara tentang domain yang mana dan proses-proses yang mana. Itu Anda kerjakan selama seminggu. Kamis depan saya akan nanya satu-satu. Kemudian itu tulis tangan ya, tulis tangan. Nanti ini kita akan lanjutkan lagi sampai pada UTS UAS-nya. Ini ibaratnya baru pemanasan menuju pada UTS UAS-nya. Maka ini masih individu ya. Jangan ditanya satu kelompok berapa orang. Ini tugas individu ya. Seperti itu. Jadi mulai sekarang Anda harus pintar-pintar nyari referensi yang bagus ya. Kalau kita punya referensi yang bagus, ibaratnya separuh jalan udah terbantu lah. Oke guys, jam berapa ini? Ya, oke. Coba feedbacknya bisa dipahami apa yang saya sampaikan terlalu cepat. Kenapa bahasa Inggris? Nggak ngerti bahasa Inggris atau bagaimana? Ada yang bisa sharing apa yang saya sampaikan malam ini? Nggak ada orangnya. Masih ada ya? Masih, Pak. Masih ya. Silakan. Siapa yang mau? Apa tadi yang kita bahas? Apa aja yang kita bahas tadi? 5 principle, Pak. Ya, apa aja? Meeting stakeholder needs. Ini siapa ini? Putri. Ya, meeting stakeholder needs, apalagi? Covering enterprise end-to-end. Number 3. Terus apply single integrated framework. Ya, good. Number 4. Enable holistic approach. Ya. Sama governance from management supporting. Super rating governance and from. Tugasnya ngapain Mbak Putri? Anda satu minggu ini saya kasih tugas apa? Suruh nyari jurnal, Pak. Ya, terus diapain kalau udah dapet? Di identifikasi enterprise-nya. Ya. Terus Enterprise goal ya. Bukan enterprise-nya tapi enterprise goal-nya ya. Iya. Ditulis tangan ya, ditulis tangan nanti enterprise goal-nya apa gitu. Kemudian nanti kalau nggak dapat visi misinya aja lah, visi misi udah mengarah pada enterprise goal-nya. Oke, apalagi? Tapi kalau dapat jurnal yang bagus nanti bisa lengkap ya. Baik, Pak. Ya. Ya, sudah. Jadi Selasa kita libur, Kamis Anda sudah siap dengan review jurnalnya. Nanti yang diupload jawabannya tulis tangan sama jurnalnya juga diupload ya. Ya, itu ada deadline-nya, hati-hati ya, ada cut off-nya. Cut off-nya lihat aja nanti cut off-nya jam berapa, hari berapa, jam berapa. Nah, minggu depan itu Kamis saya nanya satu-satu ya. Mas Juwaryadi, jurnalnya judulnya apa?
nanti ya Kamis depan. Oh, kirain sekarang, Pak. Enggak, belum. Kan belum ya. Mas Ferry, enterprise goal-nya apa? Jadi biar ada feedback-nya, dari situ nanti kita gali lagi, kita bahas konsep-konsep berikutnya. Dari situ nanti saya pengen ada kuis ya, pengennya sih ada kuis lah. Jadi kuisnya itu sedikit mengarah kepada pertanyaan yang ada di exam sertifikasi yang ada di Public 5 ya, pengennya seperti itu. Kalau enggak, nanti saya suruh Anda ikut tes online ya, satu katakanlah. Tapi biasanya nggak berbayar ya. Kalau berbayar keterlaluan ya. Ada sebenarnya banyak ya swasta-swasta yang siap mensertifikasi Anda dengan bayaran tertentu ya, seperti itu. Tapi kalau di yang lain sih ada ya, gratis ya. Nanti ada hasilnya tuh. Seperti itu. Pakai bahasa Inggris Pak, kayaknya pakai bahasa Inggris. Oke, cukup aja malam ini. Kalau silakan kalau ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya. Selasa libur ya. Kita ya sudah paham semua. Feedback itu antara nggak ada gitu ya, antara paham gitu ya, antara apa lagi Mas Juaryadi ya, beginilah. Tapi saya Bingung, Pak. selalu ya bisa juga bingung. Saya selalu berpositif thinking aja lah ya, saya tidak mau menanamkan negatif thinking kepada saya selalu berasumsi bahwa mahasiswa itu kalau kuliah pun sudah ada niat baik gitu ya. Tapi ibaratnya harusnya ada impact dari kuliahnya gitu ya. Itu yang agak susah ya. Tidak hanya lewat aja kuliahnya gitu ya. Jadi harus ada impact hasil kuliahnya gitu ya di pekerjaannya nanti. Ya, sebenarnya mata kuliah ini sudah mengarah gitu ya, tinggal digali lagi. Sebenarnya nanti yang lebih bagusnya lagi, yang lebih ininya adalah ketika Anda menggali lebih sendiri ya. Jadi yang mahasiswa yang berhasil itu ya, saya belajar sendiri Pak Java gitu, misalnya gitu ya. Jadi kita sudah mengarahkan ada Public 5, nanti silakan gali lagi. Tapi memang di sini lebih kepada mata kuliah yang wajib Anda ketahui lah gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika di kerjaan, terus sarjana apa, sarjana komputer, ngerti ini enggak gitu ya. Anda bisa sedikitnya menjawab, ngertilah gitu secara konsepnya. Ya oke. Saya cukupkan sampai sini saja ya. Silahkan dicari jurnalnya, kemudian Kamis depan kita akan diskusi ya. Bagian dari penilaian ya, jangan lupa ini bagian dari penilaian. Jangan takut ya, karena susah kalau tidak ada feedbacknya ya. Kalau nggak ada feedbacknya nanti istilah anak 13 kuliahnya zong aja gitu, kuliahnya lewat aja gitu. Cukuplah saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Makasih Pak.